Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah teknik, perencanaan transportasi. Di mata kuliah ini, kita akan membahas, terkait dengan perencanaan transportasi, namun pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan, bangkitan perjalanan, oke. Kemarin, di pertemuan kemarin kita udah bahas terkait dengan, survei HI dan bagaimana mengolah survei HI meskipun, pada presentasi kemarin itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena terhalang dengan kegiatan. Jadi, digantikan dengan beberapa tugas terkait dengan pemahaman mengenai survei HI, penentuan zona, dan, bagaimana cara menyajikan laporan, gitu ya. Kita lanjutkan dengan pertemuan yang sekarang terkait dengan bangkitan perjalanan. Oke, saya share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. sudah, Pak. Nanti jika di dalam, pemberian penjelasan ada yang, ingin bertanya, langsung saja raise hand, di, Zoom-nya untuk bisa lakukan tanya jawab gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, bangkitan perjalanan itu, sebuah awal dari four step model, di mana bangkitan perjalanan itu merupakan sebuah indikasi bahwa adanya tata guna lahan yang bersumber dari, pemukiman, oke. Mereka akan membangkitkan sebuah perjalanan yang nantinya akan kita lakukan sebuah pemetaan, seberapa banyak potensi dari, karakteristik orang di sana, apakah terkait dengan kepemilikan kendaraannya, apakah terkait dengan, eee, jumlah keluarga, penghasilan, atau yang lainnya. Kita akan lihat bagaimana karakteristik perjalanan orang sana yang membuat orang, mempunyai, keinginan atau jumlah perjalanan lebih dari yang lainnya. Oke, di mana nanti kita bisa memodelkannya. Jadi pemodelan apa sih itu ya? Model adalah representasi sederhana dalam suatu bagian realitas yang disosialisasikan pada elemen-elemen tertentu yang terpenting itu menurut Orthuzoa. Oke, jadi model itu adalah penyederhanaan dari suatu sistem. Ketika kita melihat sebuah sistem secara keseluruhan, dan ketika, itu, dimodelkan akan mempermudah bagaimana kita melihat sebuah sistem tersebut. Contoh, ya contoh, sebuah bangkitan perjalanan gitu ya, dipengaruhi oleh contoh ini ya, oleh, jumlah anggota keluarga di sana. Artinya, semakin tinggi jumlah anggota keluarga akan membuat perjalanan tersebut jumlah perjalanan di wilayah tersebut semakin tinggi. Oke, taunya dari mana sih gitu ya? Ada beberapa uji nanti yang akan kita lakukan, bersumber dari data, survei HI atau survei home interview yang kita dapatkan. Ujinya apa aja sih ya, gitu ya. Pertama kita akan menguji terkait dengan, mana yang kuat korelasinya, perjalanan tersebut dengan, faktor-faktor variabel yang kita, tanyakan pada saat itu. Masih ingat nggak, apa itu variabel bebas dan variabel terikat? Kalau variabel bebas simbolnya apa, Dek? Masih ingat nggak? 2 pertemuan terakhir kita bahas tentang, variabel perjalanan, di mana variabel perjalanan itu ada yang namanya variabel terikat dan ada namanya variabel bebas. Kalau variabel terikat itu simbolnya apa, Dek? Oke, Dipa dan Nendra bisa bantu saya? Variabel terikat itu, gitu ya,
Variabel apa? Saya tanyakan variabel bebas. Variabel terikat. Itu simbolnya apa? Oke. Rafif, Fauzan, di Paralendra. Simbolnya Y. Oke. Silakan. Izin Pak. Hmm. Y, Y. Oke. Y. Apa yang disebut dengan variabel bebas? Oke. Rafif, bisa bantu? Untuk mengetahui besarnya efek untuk ke variabel lainnya. Gimana? Bisa diulangi? Penelitian yang diukur untuk mengetahui itu besarnya efek yang dapat mempengaruhi variabel lain, Mbak. Variabel lain. Oke. Variabel bebas itu contohnya apa? Variabel bebas contohnya apa? Oke, mungkin kita coba. Ada yang bisa bantu saya? Izin Pak, jumlah anggota keluarga Pak. Oke, berarti simbolnya apa? Siap X Pak. Oke, X. Kalau variabel terikat? Siap Y Pak. Oke, berarti contohnya dari Y, variabel terikat adalah jumlah Jumlah perjalanan Pak. jumlah perjalanan. Oke, saya ulangi lagi sekali. Bahwa jumlah perjalanan akan dipengaruhi oleh variabel yang contohnya adalah kepemilikan kendaraan, jumlah anggota keluarga, pendapatan penduduk di wilayah tersebut, gitu ya. Artinya apa? Ketika jumlah keluarganya meningkat, berarti ada potensi perjalanan mereka pasti akan bertingkat. Ketika dia memiliki jumlah kepemilikan sepeda motor, akan menyebabkan potensi dari perjalanan mereka juga akan bertambah. Dan ketika mereka akan mempunyai pendapatan lebih, potensi mereka akan melakukan perjalanan juga pasti akan bertambah. Ini artinya berarti mereka ini mempengaruhi jumlah perjalanan. Sehingga variabel bebasnya ya tadi X1, X2, X3 itu contohnya adalah jumlah anggota keluarga, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan jumlah pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Sehingga apa yang dipengaruhi sama mereka? Jumlah perjalanan. Sehingga yang bebas adalah yang tadi yang jumlah perjalanan adalah variabel terikatnya. Gitu ya. Oke, di-refresh lagi itu 2 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan variabel perjalanan. Oke, kemudian kita modelkan. Model itu bisa berupa fisik, bisa berupa abstrak gitu ya. Model fisik itu kayak maket, abstrak itu seperti sebuah pemodelan matematis seperti itu. Jadi contohnya peta, maket, miniatur dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita bahas terkait dengan pemodelan transportasi. Ternyata transportasi ini bisa dimodelkan dengan aplikasi. Ada beberapa aplikasi. Nah, yang mendukung bagaimana transportasi tersebut bisa dimodelkan. Ada pemodelan makro, ada pemodelan mikro, gitu ya. Kalau makro itu dia akan memodelkan kawasan yang lebih besar. Nah, yang dia bahas tentang apa sih ya terkait dengan pola perjalanan,
masyarakat di wilayah tersebut. Terus wilayah-wilayah yang terdampak oleh perjalanan tersebut yang mempunyai demand yang besar untuk menggunakan ruas tersebut, sehingga dia akan menciptakan sebuah kepadatan di ruas tersebut. Kita bisa antisipasi melalui pemodelan ini, sehingga nanti dishub gitu ya, atau pengambil kebijakan bisa mempunyai perencanaan bagaimana membuat sebuah kebijakan atau MRRL di wilayah ruas terdampak agar menjaga kinerja ruasnya agar tetap baik gitu ya. Nanti kita bahas terkait dengan hal itu. Kemudian mikro gitu, kita akan bicara masalah bagaimana perilaku perjalanan. Sampai kita bicara masalah perilaku pengguna jalan di jalan tersebut, sampai kita lihat sampai di simpang. Di simpang tersebut bagaimana sih perilakunya sampai semikro itu? Apakah dia belok kirinya jalan teruskah di sana? Apakah di sana banyak yang melanggarkah? Atau yang di sana ketika lampu merahnya dengan seperti ini model cycle time-nya berdampak nggak sama antrian sama tundaan? Nah, sampai seperti itu. Gitu ya, itu mikro dan makronya yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, kemudian ada tujuan pemodelannya itu jadi mengetahui karakteristik perjalanan dalam jaringan transportasi, mengetahui distribusi perjalanan, mengetahui moda perjalanan. Kita bisa lakukan forecasting, peramalan lalu lintas, dan evaluasi berbagai alternatif. Contoh gitu ya tadi ya, kalau yang mikro gitu ya, sampai kita melihat bagaimana perilakunya pengendara di sana. Ketika dia mempunyai perilaku tersebut, kita akan menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Bahasa pemrograman sekarang sudah tidak lagi seruat coding dulu, tinggal kayak main game saja, klik itu udah bisa mencerminkan bagaimana perilaku orang di sana. Kemudian kita melihat bagaimana akibat dari perilaku tersebut dan pengaturan lalu lintas tersebut mengakibatkan adanya efek gitu ya, apakah tundaan, apakah antrian, apakah ada konflik di dalam simpang, sehingga kita bisa melihat efek terhadap potensi gangguan lalu lintas di sana. Nah, dari ini kita akan bisa melakukan evaluasi gitu ya, evaluasi mungkin cycle time-nya kita rubah, ada nggak pengaruhnya? Kalau misalkan fasenya kita rubah, ada nggak pengaruhnya terhadap kinerja lalu lintas? Kalau ada, itu bisa kita rekomendasikan untuk diterapkan di lapangan. Nah, itulah tujuan pemodelan. Jadi kita lakukan dulu pemodelannya seperti apa di komputer, kemudian dianalisis, dan jika hasilnya baik, bisa kita rekomendasikan untuk diterapkan. Gitu ya. Oke, ada beberapa transport modeling software gitu ya, aplikasi software untuk signalized intersection, gitu ya. Sinyal di simpang itu ada Kaji, itu berdasarkan dengan MKJI 97, OSKEDI, Sidra, intersection gitu ya. Terus unsignalized itu simpang tidak bersinyal pakai Kaji juga, pakai PKD dari UK. Runabout itu masalah terkait dengan bundaran. Pakai Akardi, pakai Sidra gitu ya. Terus ada koordinasi simpang gitu ya. Coordination intersection gitu. Jadi pakai transit bisa, pakai Sidra bisa. Nah, kalau modeling yang mencakup bisa semuanya, itu pakai EME bisa, TP itu dari Belanda, Kontram itu dari UK, Jika Strada dari Jepang, Saturn gitu ya, Transplant, Visim dan Visum dan Cube. Kalau di Poltrada kita nanti akan mempergunakan Visim dan Visum. Visim untuk mikro simulasi, Visum untuk makro simulasi. Gitu ya. Saya juga udah pernah menggunakan transit ini untuk membuat sebuah koordinasi simpang. Silahkan nanti kita belajar. Kemudian kita bicara masalah model permintaan transportasi 4 tahap. Oke, yaitu dari perjalanan, bangkitan perjalanan, kemudian kita distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan terakhir trip assignment atau pembebanan lalu lintas. Oke, bagaimana sih alurnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu base datanya. Datanya itu disupport dari mana aja? Pertama dari jaringan zona,
data tahun dasar dan data masa depan. Kemudian kita akan lakukan bagaimana mengolah data tersebut menggunakan analisis yang ada di setiap tahap. Yang pertama, trip generation. Trip generation untuk mengetahui bangkitan dan tarikan. Oke, nanti pemodelannya menggunakan regresi. Oke, kemudian kita akan dapatkan pemodelan regresi tersebut untuk menilai bagaimana model dari bangkitan dan tarikan perjalanan di wilayah tersebut. Gitu apa? Nah, variabel yang mempengaruhi. Nah, makanya kenapa tadi saya tanya variabel bebas dan terikat. Nah, yang bebas tersebut mana yang mempunyai kuat tarik paling dominan mempengaruhi jumlah perjalanan di sana. Gitu ya. Oke, untuk jelasnya pelan-pelan nanti kita akan pelajari. Kemudian trip distribution. Trip distribusi adalah bagaimana perjalanan orang dari satu zona ke zona lain. Itu outputnya apa? Outputnya adalah matriks OD. Oke, matriks origin destination akan melihat bagaimana pemolaan antara satu zona dengan zona lain, berapa perjalanan yang dipengaruhi dari zona satu ke zona yang lainnya. Sehingga penetapan zona akan sangat dominan di sini. Jika salah kita menetapkan zona, berarti perjalanannya tidak baik-baik saja. Berarti tidak baik-baik saja itu seperti apa sih? Banyaknya perjalanan dalam zona. Nah, itu kan nggak bisa melihat bagaimana orang berjalan dari satu wilayah ke wilayah lain, kan tidak tergambar ya, seperti yang saya jelasin minggu lalu. Sehingga 2 minggu lalu, sehingga kita tidak bisa melihat pola perjalanannya. Nah, berarti penetapan zona kita yang kurang tepat. Mungkin lebih besar, harus diperkecil lagi, atau memang harus belah zonanya di beberapa bagian untuk melihat distribusi perjalanan. Sehingga ketika perjalanan dalam zonanya itu semakin kecil, berarti zona kita semakin baik cara penetapannya. Oke, kemudian kita lanjut ke modal split. Modal split itu bagaimana menentukan perjalanan orang menggunakan moda apa sih, gitu ya? Apakah menggunakan moda kendaraan pribadi, angkutan umum, atau apa? Jadi kita lihat di sana dari komposisi kendaraan yang didapat pada base data. Kemudian trip assignment. Trip assignment itu adalah mengetahui di mana saja ruas yang terdampak dalam perjalanan tersebut, di mana saja ruas-ruas yang dipergunakan dalam masyarakat di sana dalam melakukan perjalanan. Sehingga tergambar nih, ruas ini yang terdampak, ruas itu yang terdampak. Kita bisa lakukan pemeringkatannya, mana yang paling dominan digunakan. Nah, kita lihat kapasitasnya memenuhi apa tidak. Kalau memenuhi berarti aman dia kinerjanya, kalau tidak memenuhi berarti kinerjanya buruk, dan itu harus dilakukan penerapan kebijakan manajemen rekayasa. Gitu ya, sehingga ini akan menjadi sebuah evaluasi kita terus-menerus untuk menjaga kinerja lalu lintasnya semakin baik. Nah, itu secara garis besar bagaimana transportasi 4 tahap itu bekerja. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan. Kita sebut sebagai trip production dan trip traction. Nah, kalau dia bangkitan gitu, dia akan dari titik satu dia akan keluar menuju ke tempat-tempat yang dia tuju. Sedangkan tarikan dia akan menarik perjalanan dari semua lokasi menuju dirinya. Kalau origin itu contohnya adalah rumahan. Dia dari rumah menuju ke lokasi yang kita inginkan untuk perjalanannya. Sedangkan destination adalah tujuannya. Contohnya pasar, sekolah, tempat ibadah, tempat rekreasi, terus pelayanan jasa dari pemerintah dan lain sebagainya. Rumah sakit, nah itu merupakan destination-nya. Gitu ya. Jadi ada yang membangkitkan, ada yang menarik perjalanan.
Kemudian dari bangkitan perjalanan tersebut kita bisa simpulkan gitu ya, ada namanya sigma dari N ke J di mana J-nya 1, TIJ itu berarti dari zona 1 ke zona yang lainnya. I-nya adalah perjalanan dari satu titik menuju ke titik yang lainnya, gitu ya. Perjalanan juga sama, tarikannya dari titik asal ke titik yang dituju, gitu ya. Bangkitan perjalanan umumnya menggunakan satuan perjalanan per hari atau trip per day, gitu ya, atau perjalanan per jam, trip per hours. Tujuannya untuk memperkirakan jumlah perjalanan yang akan mulai dan berakhir di masing-masing zona. Kemudian, jadi kita akan menghitungnya, yang keluar dan masuk saja, tidak perlu tahu asal atau tujuannya. Yang penting kita tahu, oh ternyata yang mereka lakukan adalah perjalanan menuju ke zona yang kita sudah tetapkan. Tidak perlu tahu kita dia mau kemana itu. Itu ya, makanya pada saat kita survei HI kan kita tidak menanyakan sedetail mungkin tujuan Bapak kemana gitu ya. Sedetailnya artinya kita bisa tahu, oh dari kota itu gitu ya, atau dari desa itu gitu ya. Sehingga kita bisa tahu tujuannya desa itu masuk ke zona mana. Jadi kita bisa dapat, yang penting zona yang dituju kita sudah paham. Kita menetapkan di zona berapa dia. Gitu. Oke, kemudian bangkitan perjalanan, ada tarikan perjalanan, ada beberapa metode untuk mengetahuinya. Yang pertama, metode faktor pertumbuhan, namanya growth factor method. Oke, nanti perhitungannya menggunakan CAGR namanya. CAGR kepanjangannya adalah Compound Annual Growth Ratio, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu, kemudian kita lakukan regresi linier berganda kalau memang kita membutuhkan lebih dari satu pengaruh dari variabel bebasnya. Oke, yang ketiga, analisis kategori silang, cross classification analysis ya. Oke, kita bahas nanti satu per satu. Oke, kita mulai dari faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ini gitu ya adalah jumlah perjalanan di masa datang, merupakan perkalian jumlah perjalanan saat ini dan estimasi tingkat pertumbuhannya. Oke, ingat ya, estimasi tingkat pertumbuhannya. Kita dapat tingkat pertumbuhan dari mana? Oke, kita masih ingat nggak kalian untuk menghitung jumlah penduduk dari tahun ke tahun? Oke, pernah kemarin tak kasih tahu untuk mencari misalkan di zona yang kalian mau tetapkan, misalkan Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, misalkan gitu. Coba cari tahu dari 3 tahun terakhir berapa jumlah penduduk di wilayah tersebut. Oke, untuk jumlah penduduk kita dapatnya dari mana? Dari Bisa data BPS, Pak. Oke, nilai BPS kita bisa pakai acuan untuk mendapatkan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Oke, untuk mencari berapa pertumbuhan penduduk di sana, bisa dibantu jelasin gimana caranya? Ada yang masih paham, masih ingat bagaimana waktu saya menjelaskan di papan mencari nilai pertumbuhan penduduk di suatu wilayah berdasarkan misalkan kita punya 3 data tahun jumlah penduduk misalkan. Oke, ada yang bisa bantu? Ada yang masih ingat bagaimana caranya untuk memperoleh jumlah faktor pertumbuhan, persentase pertumbuhan penduduk di satu wilayah jika kita mempunyai 3 data jumlah penduduk per tahunnya, itu ya setiap tahunnya di wilayah tersebut. Atau lebih, 3 atau lebih. Oke. Ada yang bisa bantu?
Putu Satya Kesawa bisa bantu saya? Masih ingat bagaimana cara untuk menentukan faktor pertumbuhan jika diketahui 3 tahun data jumlah penduduk di wilayah tersebut dari BPS? Oke, bisa? Oke. Made Wahyu Bintang Samudra bisa bantu? Ada yang mencatat penjelasan saya atau catatan saya yang saya berikan di papan kemarin itu? Kalau ada, silakan ada yang bisa bantu. Mohon izin, Pak. Silakan Juan. Izin mencoba untuk menjelaskan, Pak. Hmm. Ingat saya jadi begini, Pak, untuk pertumbuhan penduduk, misal kita ada 3 tahun data yang kita dapatkan. Jadi, Hmm. per tahun kita hitung terlebih dahulu untuk presentasinya masing-masing, Pak. Jadi, Hmm. presentasi itu didapatkan dari penduduk akhir pada periode, yaitu di tahun itu, dikurangi penduduk awal di tahun itu juga, Pak. Per penduduk awalnya dikalikan 100. Nanti dari situ kita dapatkan presentasi eh, untuk pertumbuhan penduduk di tahun itu, Pak. Jadi tahun kedua sama dan tahun ketiganya sama. Jadi dari tahun 1, 2, 3 itu nanti kita dapatkan presentasi apakah itu ada pelonjakan penduduk atau kekurangan atau penurunan penduduk, karena di akhir periode itu nanti ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan atau pengurangan dari penduduk itu sendiri, seperti angka kematian dan kelahiran, Pak. Oke. Oke. Oke, Pak. Makasih Juan. Oke. Mungkin akan saya sederhanakan seperti ini. Oke. Tahun pertama kita dapat datanya. Tahun kedua kita dapatkan datanya. Oke. Untuk dapetin kenaikan berapa atau penurunan berapa dari tahun pertama tahun kedua, berarti jumlah penduduk tahun kedua, oke, dikurangi jumlah penduduk tahun pertama, oke, dibagi jumlah penduduk tahun kedua. Oke, hal itu akan dikalikan dengan 100%, kita akan bisa dapetin berapa sih apa namanya jumlah pertambahan atau pengurangan dari penduduk tersebut. Nah, juga sama. Untuk yang kedua dan ketiga juga sama. Oke, kita dapatkan dengan cara seperti tersebut. Dan ketika dapatkan hasil persentase di pertumbuhan 1 ke 2 dan 2 ke 3, kita rata-rata. Oke, misalkan kita juga punya 5, silakan caranya seperti itu. Nah, rata-rata tersebut adalah tingkat pertumbuhan penduduknya. Gitu. Oke, di 3 tahun terakhir. Oke, paham ya? Oke. Di variabel perjalanan itu sudah ada. Silakan dibuka lagi. Oke. Itu akan digunakan terus-menerus untuk melihat faktor pertumbuhan. Caranya seperti itu. Oke, arti dari rumus ini, TI, ada trip ke masa datang, adalah faktor pertumbuhannya dikalikan dengan TI kecil, gitu ya. Trip sekarang. Nah, faktor pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh apa saja? Ada PI, itu ya, ada populasi. Ya, boleh juga I, income, juga boleh car ownership atau kepemilikan kendaraan. Ketiga faktor ini dicarikan
pertumbuhannya masing-masing. Gitu. Nanti siapa yang mempunyai kuat tarik yang paling banyak, penilai pertumbuhannya itu yang akan dipergunakan sebagai pengali dari trip sekarang dikali faktor pertumbuhan. Ya, paham ya? Ada yang masih kurang menangkap? Atau saya ulangi lagi? Oke, jadi tingkat pertumbuhan atau trip yang masa datang, TI besar, oke, dikali dengan faktor pertumbuhan, oke, dikalikan dengan TI kecil atau trip yang sekarang. Faktor pertumbuhannya ini, gitu ya, adalah sebuah faktor yang kita lihat atau kita dapatkan dari populasi P, I income, C adalah car ownership, gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan tingkat pertumbuhannya untuk masing-masing variabel bebas ini. Nah, cara untuk mendapatkannya adalah kita kumpulkan dulu beberapa data yang tim series, ingat ya, tim series. Ya, nggak boleh 2019, 2021, 2022. 2020-nya nggak dapat, itu nggak boleh. Harus tim series. Tahunnya berurutan. Kemudian, setelah kita memperoleh pertumbuhannya, kita lakukan dulu nilai pertumbuhan akhir, dikurangi nilai pertumbuhan baru, dibagi dengan nilai pertumbuhan yang tahun kedua, dikurangi nilai pertumbuhan tahun pertama, gitu ya, dibagi yang tahun kedua. Itu dikalikan 100%. Akan mendapatkan nilai pertumbuhannya. Nah, nilai pertumbuhannya ini, gitu ya, digunakan sebagai faktor yang akan mengalihkan trip yang sekarang, gitu ya. Oke, seperti itu cara untuk faktor pertumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh seperti ini. Jumlah perjalanan tahun 2020, gitu ya, dibangkitkan oleh 200 rumah tangga sebesar 2.000 perjalanan. Jumlah tahun 2020 yang dibangkitkan oleh 200 rumah tangga adalah sebesar 2.000 perjalanan. 200 rumah tangga itu membangkitkan perjalanan sebesar 2.000. Jika tahun 2024 jumlah rumah tangga meningkat menjadi 700, berapa jumlah perjalanan pada tahun 2024? Oke, kalau membedakan atau mengalihkan dengan cara seperti ini dan itu tidak tim series dan menggunakan metode perbandingan, oke, caranya seperti ini. Oke, jadi tingkat 700 per 200, gitu ya, pertumbuhannya adalah 3,5%. 700 itu diambil dari nilai rumah tangganya di tahun yang sekarang, dibagi rumah tangga yang tahun 2020, gitu ya. Ini karena perbandingan, ini rumusnya seperti ini. Kemudian 3,5% ini, 3,5 ini dikalikan 2.000, itu ya, adalah 7.000. Jadi tahun 2024 sebesar 7.000 perjalanan. Ini kalau metodenya menggunakan perbandingan. Yang tadi saya contohkan kalau kita mempunyai data 3 atau lebih. Ini karena kita punya 2 data, kita menggunakan metode perbandingan dengan cara seperti ini. Oke. Oke, paham ya? 700 ini adalah rumah tangga yang baru, kemudian 200 ini jumlah rumah tangga yang lama, itu kita bagi dapat 3,5. 2.000 ini adalah jumlah perjalanan ketika 200 rumah tangga ini membangkitkan perjalanan. Jadi berapa yang akan dibangkitkan ketika dia 700 rumah tangga? Sebesar 7.000, gitu ya. Seperti itu caranya. Oke. Saya lanjut, ini gampang, gitu ya. Nanti
silakan dikerjakan di ini aja, latihan saja ini. Oke. Nah, kalau 2020 1.200 rumah tangga menghasilkan 8.000 perjalanan, bagaimana kalau 2022 dia mempunyai 1.600 keluarga? Berapa perjalanan? Itu gampang ya, tinggal latihan saja anak-adik. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah model regresi linear. Oke, regresi linear ini adalah model yang mengasumsikan bahwa jumlah perjalanan yang dianggap merupakan fungsi dari faktor-faktor penyebabnya. Ingat ya, faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya adalah variabel bebas, gitu ya. Y ini adalah variabel terikat. X ini adalah variabel bebas. Kita punya beberapa variabel bebas itu ya, misalkan X1, X2, X3 itu silahkan. X1 itu apa? Itu kalian yang menentukan. Baik itu boleh populasi, boleh income, bisa car ownership gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah model regresi. Kalau regresinya linear sederhana, berarti hanya satu X yang akan dipakai. X ini adalah sebuah nilai variabel bebas yang paling kuat punya daya tariknya terhadap Y gitu ya. Nanti bagaimana Pak cara tahu mana variabel bebas yang mempunyai daya tarik kuat gitu ya, kuat tarik yang paling kuat gitu ya. Nanti kita pakai uji statistik gitu ya. Oke, kalau di bawahnya regresi linear berganda adalah sebuah model regresi yang dimana terdapat lebih dari satu variabel bebas, dan variabel bebas yang boleh termuat di sini adalah variabel yang mempunyai kuat tarik di atas 0,6. Gitu ya, kuat tarik di atas 0,6. Oke, kita bisa tahu nanti berapa kuat tariknya dari uji statistik. Oke, kita lanjut. Misalkan seperti ini, peramalan dengan regresi data kita, nanti regresinya seperti ini ya ke depannya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Kita ada beberapa uji statistik regresi linear. Ada uji kecukupan data, ada uji korelasi, ada uji linearitas. Oke, uji korelasi itu adalah suatu uji yang akan mengkorelasikan, menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan mempunyai nilai kuat tarik antar variabel yang kita uji tersebut. Gitu ya. Contoh variabel bebas kita uji dengan variabel terikat, variabel terikat 1 dengan variabel terikat 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, akan menghasilkan sebuah nilai nanti. Kemudian uji linearitas. Nah, ini uji linearitas seperti ini. Oke, untuk mengetahui apakah model bangkitan dapat didekati model regresi linear atau tidak. Itu ya. Oke, seperti itu. Oke, nanti kita akan detailkan satu persatu. Kalau analisis korelasi ini, yang ini ya. Oke, korelasi dulu. Oke, analisis untuk mengetahui tingkat keeratan atau korelasi antara dua variabel yang diamati. Adalah dua aspek, apakah bagaimana hubungannya, seberapa kuat hubungannya. Jenis korelasi bivariatif, gitu ya, ada produk momen Pearson, Spearman atau Kendall parsial itu bisa digunakan, gitu ya. Kemudian nilai koefisien ini mempunyai nilai antara min 1 sampai 1, gitu ya. Tadi saya bilang 0,6 gitu ya. Itu antara nilainya min 1 sampai 1. R itu adalah simbol mewakili koefisien sampel, dan koefisien korelasi mempunyai dua ukuran, adalah nilai mutlak dan mempunyai tanda. Oke, gitu ya. Oke, kalau masih bingung kita lihat bagaimana penjelasan setelahnya. Oke, seperti ini. Kalau nih arahnya, nah gini arahnya naik dan itu apa namanya lurus, bukan lurus ya, naiknya dengan sudut yang sempurna gitu ya. Dia mempunyai R square-nya 1, R-nya 1 gitu ya. Dia disebut positif sempurna. Dia korelasinya titik-titiknya itu tepat berada di dalam satu garis lurus.
Oke, kemudian negatif sempurna dia turun, namun titik-titik data kita berada dalam satu garis yang lurus, itu R-square-nya 1. Namun kita mempunyai beberapa data yang tersebar nih. Data tersebar kita merujuk kepada arah yang naik, itu dibilang kuat positif. Nilai R-square-nya mungkin ini 0,81. Tapi R-nya adalah 0,9. Ada namanya persebaran data kita gitu ya, ada bersebar tapi ketika diambil sebuah garis lurus dia menuju ke bawah. R-square-nya adalah 0,81 namun R-nya min 9, min 0,9. Itu disebut kuat negatif. Namun kalau ada data kita menyebar gitu ya secara acak dan tidak mengkorelasikan dia naik apa turun, itu disebut tidak berkorelasi, tidak berhubungan. R-nya 0, R-square-nya 0, R-nya 0. Inilah beberapa contoh tingkat korelasi antar variabel. Nah, formulanya koefisien korelasinya seperti ini. Ini dicatat, ini diingat, dan ini mungkin bisa keluar pada saat ujian. Kalau dia formulanya adalah saya minta manual, itu silakan menggunakan ini. Tapi kalau nanti pada saat PKL silakan menggunakan nilai sesuai dengan komputer aja. Pakai Excel boleh, pakai statistik boleh. Tapi kita harus tahu nih bagaimana nilai yang dikeluarkan oleh Excel maupun SPSS itu dari mana sih datangnya gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui itu. Oke. R itu koefisien korelasi didapat dari N. N itu jumlah data kali sigma XI kali Y. XI itu adalah variabel bebas yang pertama dikali Y. Y itu adalah variabel terikatnya. Dikurang sigma X1-nya. Jadi X1 seluruhnya dijumlahin. Dikali sigma YI. Berarti sigma Y itu dijumlahin seluruh data YI itu dijumlahin baru dikalikan. Ingat ya, simbol-simbol ini mempunyai arti yang berbeda. Kalau ini berarti X kali Y-nya dikalikan dulu, jumlahin seluruhnya, baru dikalikan N. Kalau ini, jumlahin XI-nya dulu, baru jumlahin XY-nya dulu, baru dikalikan antara jumlah tersebut. Gitu. Kalau ini adalah akar keseluruhan ini dikalikan N, XI kuadrat, XI-nya dikuadratin dulu, baru dijumlahin seluruhnya, nah, baru dikalikan N. Begitu seterusnya. Gitu ya. Nanti akan dapat korelasinya. Oke. Kemudian ini interpretasi uji koefisien korelasi untuk uji validitas. Kalau dia nilainya 0,8 sampai 1, dia sangat tinggi. Kalau 0,6 sampai 8 itu tinggi, 0,4 sampai 0,6 itu cukup, dan 0,2 sampai 0,4 rendah, 0,0 sampai 0,2 itu sangat rendah. Makanya tadi saya bilang, kalau nilainya di atas 0,6, baru kita pakai, karena dia mempunyai koefisien korelasi yang tinggi dan sangat tinggi. Gitu ya. Ini ya arti kata 0,6 saya yang saya ucapkan tadi. Oke. Kemudian contoh seperti ini. Oke. Jumlah perjalanan Y dipengaruhi oleh jumlah penduduk X1 dan jumlah kendaraan dimiliki kita simpulkan adalah X2. Korelasi dari beberapa variabel tersebut seperti ini. Kita uji Y dengan X1 itu menghasilkan 0,8. Y dengan X2 itu adalah 0,75. X1 dan X2 0,7. Oke, artinya apa? X1 dan X2 itu mempunyai sebuah hubungan yang sangat kuat. Oke, karena dia mempunyai hubungan yang sangat kuat, kita akan uji keduanya. Kita Y dengan X1 dapat 0,8. Y dengan X2 kita dapat 0,7. Kalau regresinya sederhana, kita ambil yang paling kuat. Berarti X yang digunakan adalah X1 apa X2? X1. Oke. X1. Berarti Y di sini berarti A ditambah B kali X1. Gitu ya. Kalau X2-nya yang lebih tinggi berarti A ditambah B kali X2.
gitu ya. Oke. Nah, saya punya seperti ini. Oke. Ini soalnya. Oke, ini soalnya. Oke, kita punya trip perjalanan seperti ini biar kalian nggak ngetik lagi. Kemudian jumlah anggota keluarganya, ini unit kendaraannya, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kemudian setelah itu, gitu ya. Ini dapatnya dari mana? Dari survei HI. Oke, dari survei HI. Oke, berapa jumlah perjalanan di satu wilayah atau keluarga? Kita dapat anggota keluarga di sana, jumlah kendaraan yang dia punya berapa. Oke, ini soal bisa berubah-ubah. Oke, kemudian kita dapetin rumusnya seperti ini. Oke, nah nanti kita akan bikin seperti ini. Nah, apa namanya? Pendetailannya biar gampang untuk mendapatkan nilai R-nya. Gitu ya. Oke, kita masukin jumlah perjalanan adalah 4, 8, 14, 8, 6 gitu ya, tinggal copy saja. Kemudian kita coba dulu yang pertama jumlah anggota keluarga. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara perjalanan dan jumlah keluarga. Nah, jadi karena rumusnya adalah X dikali Y, kalikan X kali Y ini. X kali Y berarti jumlah anggota keluarga dikalikan jumlah perjalanan. Oke, kemudian di sini ada jumlah X dikali jumlah Y. Nah, jumlah X-nya ini, oke, ini, oke, jumlah Y-nya adalah ini. Oke, paham ya? Kalau jumlah X kali Y berarti dijumlahkan di sini. Oke, sama dengan sum gitu ya, X kali Y. Nah, itu dapat jumlah X kali Y ini. Oke. Kemudian di sini ada X kuadrat, makanya X-nya kita kuadratkan. Oke. Ini juga X1, jumlah X1 gitu, yang dikuadratkan. Ingat ya, XI yang dikuadratkan, maaf, bukan X1. XI yang dikuadratkan. Oke, sehingga jumlah X ini yang nanti dikuadratkan. Oke, kemudian dikalikan N kali Y I kuadrat. Oke, Y ini jumlahnya. Oke, jumlah Y I. Kemudian ini nanti kita kuadratkan. Dikurangi YI, jumlah YI yang dikuadratkan. Gitu ya. Nah, oke, jumlah YI kuadrat, berarti YI kuadrat, yang ini dikuadratkan, dikurangi jumlah YI, baru ini yang dikuadratkan. Gitu ya. Oke, ikuti saja seluruhnya ini. Jika kalian mendapatkan sebuah perhitungan yang benar, maka akan memperoleh nilai R yang sesuai. Gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi, saya buat seperti ini, N kali sigma, gitu baru saya dapatin di sini. N kali sigma Y, kemudian N kali sigma X kuadrat yang ini, gitu ya. Saya akan mengeja seperti ini sampai saya menemukan sebuah nilai R, oke, yang didapat dari rumus ini. Oke, kemudian setelah itu saya akan coba trip perjalanan dengan mengkorelasikan jumlah kendaraan. Oke, oke, seperti itu. Nah, ini silakan kalian membuat bagaimana sampai nilai R ini terbentuk. Silakan bagaimanapun caranya silahkan, gitu ya. Kemudian saya akan mengkorelasikan X1 dengan X2-nya. Oke, kita dapat. Oke, ini kalau dari manual. Susah ya? Susah. Tapi bisa dicari. Bisa. Harus teliti. Saya sudah membuat seperti itu. Coba kalian akan saya tugaskan untuk membuat ini. Oke, kemudian kita cari perhitungan manual untuk korelasi di antara yang saya sebutkan ini. Korelasi antara jumlah perjalanan dengan keluarga, jumlah perjalanan dengan kendaraan, dan jumlah keluarga dan kendaraan. Oke, kita dapatin R-nya. Kemudian bisa nggak Pak pakai Excel? Bisa, gampang malah. Ini ya, ini udah dapatnya dari mana gitu ya? Cuman sama dengan for gitu aja. Forel. Yang mana kita mau ini dengan ini. Udah tutup kurung enter, dapat
Gampang, tapi kita harus belajar di mana sih dapatnya ini gitu. Manualnya kan 0,95 dapatnya. Oke, seperti itu. Oke, 0,95 ya. Oke, jadi nilai 0,95 ini didapat dari perhitungan yang ini, gitu ya. Kemudian kalau korelasi antara jumlah perjalanan kendaraan sama dengan korel jumlah perjalanan dengan kendaraan. Oke, enter. Dapat 0,591, coba benar nggak? 0,591 dapat. Gitu. Oke, jadi kita bisa dapat manualnya dengan cara seperti ini, Excel-nya dengan cara seperti ini. Nah, terakhir korel antara jumlah keluarga dengan jumlah kendaraan. Oke, enter. Sorry. Ini dengan ini. Oke. Enter. 0,2721. Benar nggak? Benar. Oke, seperti itu. Oke, terakhir kita uji linearitas. Nah, linearitas adalah Y sama dengan A ditambah BX. Masih ingat ya? Nah, ini kita nyari A dan nilai B-nya. N jumlah data gitu ya. Ini rumusnya A, ini rumusnya nyari B, silahkan dicari sesuaikan dengan ini. Pak, bagaimana cara mengetahui bahwa rumus saya sudah benar gitu ya? Oke, saya menggunakan data analisis dari Excel. Oke, ini namanya fungsi regresi. Oke, kalau kalian nanti buka Excel-nya, kemudian cari di data, oke, kemudian data analisis, kalau belum ada data analisis itu masukkan analisis tool, cari, analisis toolpack sama solver ini dicentang-centang, oke. Nanti keluar data analisis ini, data analisisnya klik, kemudian cari regresi, oke. Regresinya yang mana mau diambil gitu ya. Saya mau perjalanan dengan jumlah anggota keluarga gitu ya. Ini Y ring-nya adalah perjalanan, X ring-nya adalah jumlah anggota keluarga. Oke. Kemudian ingat tadi yang saya blok kan tidak sama cover header-nya ini. Kalau saya tidak blok berarti labelnya jangan dicentang. Tapi kalau kalian memblok dari atas sampai ke bawah, nah, labelnya juga blok, centang di sini. Ini menandakan bahwa baris pertama itu adalah label. Kemudian confidence level ini boleh nggak diubah-ubah, boleh gitu ya. Nah, bisa ini 95% confidence levelnya. Nah, jadi kalau mau rubah silakan. Oke, kemudian output ring-nya mau di sini atau di worksheet yang berbeda. Saya mau di sini aja ditampilkan. Klik aja di mana sel yang akan kalian mau tampilkan, baru oke. Keluar sudah. Nah, nilai A-nya ini min 1,26, nilai B-nya 2,676. Sesuai. Oke, silakan kalian membuat ini untuk sisa dari waktu pelajaran saya berikan, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan karena saya sudah dikontak untuk menguji magang sehingga mungkin kita bisa selesaikan dulu sampai di sini. Oke. Oke, sisa waktu yang saya punya sampai jam 11:30 silahkan berdiskusi. Data sudah saya berikan, materi juga sudah saya berikan. Tinggal nanti yang sudah mencatat atau yang sudah paham penjelasan saya, tolong rekan lain untuk dibantu untuk menjelaskan apa yang mereka kurang paham. Kalau memang belum paham, kita ketemu di pertemuan selanjutnya, kita bahas lagi sampai kalian paham. Oke, sementara silakan dulu Excel yang saya berikan untuk dilengkapi, kita uji perkalian kalian sudah benar apa belum. Gitu ya, diuji dengan Excel,
maupun dari regresi. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Ya, belum. Sebelum. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa penuh mengejar sampai akhir jam pelajaran karena ada tugas menguji seminar magang di waktu yang bersamaan. Mungkin itu. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Oke. Sebentar, saya capture dulu. Izin Pak, Ya, silakan Dek. untuk data Excel yang telah dilengkapi nanti apakah dikumpulkan lagi atau bagaimana? Oh enggak, kalian simpan saja. Nah, itu ya, kalian simpan saja. Itu sangat berguna untuk besok kalian analisis, gitu ya. Jadi apa namanya? Silakan disimpan saja. Kita akan bahas besok untuk ininya hasilnya di pertemuan berikutnya, gitu ya. Siap. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.